Yuk sekarang kita review seluruh pelajaran tentang pikiran ini. Ya, putaran sepenuhnya. Sekarang mari kita ikuti putarannya sejauh ini. Adam mempunyai pikiran sempurna dan persekutuan dengan Tuhan. Sampai dosa menghancurkan persekutuan itu dan Adam kehilangan kesempurnaannya. Ingat saudara, Adam itu punya pikiran yang sempurna. Dia bisa mengelola dunia ini pada waktu itu dengan begitu sempurna. Mungkin kita hanya berpikir Taman Eden ya. Tapi alam yang diciptakan Tuhan itu begitu luas. Saya pikir dalam kemampuan berpikirnya Adam, dalam kemampuan tubuh yang masih tidak terkena dosa itu, saudaraku, itu kemungkinan kemampuannya untuk berada di satu tempat dalam waktu cepat itu bisa. Nah, karena itu, saudara, maka dunia ini saya yakin itu yang dikelola oleh Adam, bukan hanya Taman Eden, gitu ya. Dunia ini. Nah, jadi itu perlu pikiran yang sempurna, saudara-saudaraku. Ya, itu perlu pikiran yang sempurna, ya. Nah, tapi pikiran yang sempurna itu kemudian hancur, ya, karena ada dosa, ya. Itu menghancurkan persekutuan yang indah antara Adam dengan Tuhan, dan Adam kehilangan kesempurnaannya. Jadi lihat Adam ini, ya, dia mengelola semua alam. Itu karena dia diberi pikiran yang sempurna oleh Tuhan. Nah, kemudian, saudaraku, ketika dosa turun, maka Adam harus terusir. Pikiran manusia menjadi bermusuhan dengan pikirannya Tuhan, dengan Tuhan. Lalu di Menara Babel, saudara, terjadi spiral menurun saat Tuhan mengacaukan bahasa mereka dan menyerahkan mereka ke seluruh dunia. Jadi bahasa dikontrol oleh pikiran. Karena itu, saudaraku, maka kalau Tuhan melihat pikiran manusia itu dahsyat, tapi karena sudah jatuh dalam dosa, walaupun mungkin agak merosot, masih tetap dahsyat, saudara-saudaraku. Apa yang mereka pikirkan itu bisa terjadi, ya. Jadi firman Tuhan mengatakan, yuk kita kacaukan bahasa mereka. Karena sekarang manusia punya kuasa, apa saja yang mereka rencanakan itu pasti terjadi. Mau bikin menara sampai ke langit, ini bisa terjadi kalau Tuhan tidak mengacaukan bahasa mereka, ya. Nah, jadi lihat baik-baik, ya. Di Menara Babel terjadi spiral menurun saat Tuhan mengacaukan bahasa mereka dan menyerahkan mereka ke seluruh dunia. Tapi kejatuhan manusia itu ya bersifat menarik manusia turun semakin rendah dan semakin rendah dari waktu ke waktu. Jadi betul-betul seperti spiral menurun ya, menarik manusia makin rendah lagi. Ya. Lalu Yeshua HaMashiach harus datang. Ya. Dialah yang sempurna dan dia adalah Adam yang kedua. Ketika manusia makin rendah lagi, makin turun menurun lagi gitu, Yeshua HaMashiach datang sebagai Adam yang kedua. Ini Adam yang pertama. Dan ini adalah Adam yang kedua yang akan mengembalikan pikiran manusia menjadi sempurna lagi. Nah, darah Yesua membuat penebusan dari hutang dosa. Dia mematahkan tuntutan kematian terhadap manusia, yaitu neraka dan kubur. Kutuk yang menimpa Adam telah dipatahkan bagi mereka yang ada di dalam Yesua. Memang Tuhan mengutuk tanah ya, tapi akibatnya itu Adam mengalami, saudara ya. Ya, dia harus bekerja keras dan sebagainya. Jadi kutuk yang menimpa tanah yang mengakibatkan adanya akibat terhadap kesusahan dan penderitaan Adam itu telah dipatahkan, ya, telah dipatahkan. Jadi bagi siapapun yang berada di dalam Yeshua HaMashiach, kutuk akibat dosa itu sudah dipatahkan. Ya, jadi ada kuasa darah Tuhan Yeshua HaMashiach yang menyucikan kita dari segala dosa. Lalu pengalaman lahir baru itu membawa kita kembali ke dalam satu keluarga. Kita jadi keluarga Elohim. Ya, dan ingat baik-baik, setelah pengalaman lahir baru itu kemudian kita diingatkan bahwa dengan keputusan ilahi Tuhan mencerai-beraikan manusia dengan kekacauan bahasa di Menara Babel. Dengan saling kacau bahasanya di Menara Babel, maka
Ya, itu adalah keputusan ilahi yang membuat manusia itu tidak bisa menyamai Tuhan, menyombongkan diri hingga menyamai Tuhan. Ya. Dan dengan keputusan ilahi juga, dia mengumpulkan kembali manusia dengan tanda yang sama pada hari Pentakosta, menyatukan bahasa mereka. Ada orang Parsia, ada orang Elam, ada orang dari berbagai tempat di seluruh dunia ini ya, berkumpul di hari Pentakosta di Yerusalem, dan ternyata bahasa mereka bisa seperti disatukan gitu, saudara. Ada orang-orang yang saling mengenal. Nah, ini kan pakai bahasa kita gitu ya. Jadi soal bahasa itu diperbarui lagi sampai adanya bahasa roh nanti pada zaman di rumah Cornelius gitu ya. Itu bahasa yang Cornelius ucapkan tuh bahasa roh, sama seperti bahasa roh yang diucapkan juga oleh Rasul Paulus tentunya ya. Nah, jadi kali pertama bahasa telah memecah belah pikiran manusia. Tapi kali kedua bahasa justru memersatukan anak-anak Elohim di bawah pengurapan pikiran Yesua HaMasiah. Bahasa yang diurapi ini, saudaraku, ini yang mempersatukan anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Ya, kalau saudara berbahasa roh, orang di Amerika berbahasa roh, orang di Brazil berbahasa roh, orang di Rusia berbahasa roh, orang di Papua berbahasa roh, orang di Australia berbahasa roh, ya, yang di Tiongkok berbahasa roh, di Afrika berbahasa roh, maka terjadi sebuah kesatuan, saudaraku. Ada bahasa yang diurapi oleh pikiran Yesua HaMasiah. Nah, jadi seperti inilah keadaannya, saudaraku. Ini orang yang berbeda-beda, tetapi mereka satu bahasa ketika mereka berbahasa roh. Oke, nah, apa yang dicerai-beraikan oleh perintah ilahi berhubung dosa dan keterpisahan dari Elohim telah dipersatukan lagi menjadi satu pikiran dalam satu keselarasan untuk memulihkan persekutuan kita dengan Dia. Kita dibarui dalam persekutuan dengan Elohim. Kita mendapat persekutuan yang baru, ya. Jadi kita menjadi satu pikiran, sejiwa, sepikiran gitu ya dengan saudara-saudara kita. Satu pikiran itu untuk apa? Untuk kerajaan Elohim, untuk berkat bagi sesama. Kita menjadi sesama bagi orang lain gitu ya. Dan ini sudah hal-hal yang perlu kita tekankan. Kita dibarui dalam persekutuan dengan Elohim, ya. Benar-benar baru saudara dan saya, walaupun kita tidak bisa berpegangan tangan, kita bisa berpegangan tangan di sini. Dalam alam roh kita berpegangan tangan dan kita katakan kita satu pikiran untuk kemuliaan Bapa Yahweh, kemuliaan Yesua HaMasiah di bumi ini. Jadi ini yang sedang dan harusnya kita lakukan. Tidak pernah jadi keinginan Tuhan untuk membatasi pikiran kita, ya, yang ada dalam persekutuan sempurna dengan Dia. Nggak pernah. Yesus itu mau membatasi kita. Wah, kamu jangan terlalu hebat dong, jangan. Nggak pernah. Ya, adalah kehendaknya bahwa kita memakai pikiran kita dalam keselarasan untuk memberkati dan mempromosikan kerajaan Elohim. Jadi pasti Tuhan mau pikiran kita itu jadi dahsyat, pikiran yang sempurna, pikiran yang benar-benar bisa memberkati banyak orang dan mempromosikan kerajaan Elohim kepada orang-orang tersebut gitu. Ya. Jadi kita akan memberkati banyak orang. Ya, ini karena kita punya pikiran Kristus semuanya. Kita punya pikiran Kristus. Kita akan pergi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Para malaikat penjaga sudah tidak ada lagi di pintu gerbang Taman Eden. Karena Yesus sendiri telah menghadapi pedang berapi itu demi kita. Jadi kalau dulu ada pedang berapi dibawa oleh malaikat, pedang berapi ini sudah dikenakan kepada Yesus. Sehingga nggak ada lagi malaikat penjaga. Kita sekarang ada di dalam alam Eden, alam berkat, alam di mana kita dapat punya pikiran seperti Adam pada waktu mengelola bumi ini. Ya, saudara, itulah yang harusnya terjadi pada kita, karena ada Yesua yang menyertai kita. Ya, Yesua sendiri telah menghadapi pedang berapi itu demi kita. Jadi inilah pelajaran terakhirnya. Masih ada lagi. Sekali lagi, manusia sudah mendapatkan akses untuk bersekutu, untuk berjalan, untuk berbicara dengan Tuhan,
Sama seperti Adam ketika berada di Taman Eden. Ingat baik-baik, kita sudah punya akses untuk bersekutu, untuk berjalan, untuk berbicara dengan Tuhan. Sama seperti ketika berada di Taman Eden. Saudara, jangan sampai lupa, praktekkan bahasa roh dimanapun saudara berada, karena kita bisa terhubung dengan orang-orang di mancanegara. Saya berbahasa roh di mobil saya, itu saya yakin saya terhubung dengan orang-orang yang sedang berbahasa roh, saudara dimanapun. Itu, saudara ingat itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jangan khawatir bahwa saudara nanti berpikir begini ya, wah kalau saya berbahasa roh, nanti saya niru-niru itu dong, yang pimpin pujian tuh, bunyinya begini nih. Saya niru dong. Saudara minta Roh Kudus mengurapi saudara, saudara minta Roh Kudus memenuhi saudara, maka dia sendiri ketika datang memenuhi saudara, dijanjikan loh dalam firman Tuhan. Kalau saudara minta Roh Kudus, pasti akan diberikan Roh Kudus. Kalau anak saja minta roti, diberi roti oleh bapaknya, ya minta telur, diberi telur oleh bapaknya, minta ikan, diberi ikan, nggak mungkin dikasih ular, kalajengking, itu batu, nggak mungkin, ya. Tapi diberikan oleh bapaknya. Apalagi Bapak di surga, kalau kita minta pengurapan Roh Kudus, dia pasti memberikan pengurapan Roh Kudus. Nah, ketika dia memberi pengurapan Roh Kudus, lidah saudara itu akan digerakkan, digetarkan sampai mengeluarkan suara. Dan ketika saudara mengeluarkan suara, jangan saudara berpikir, wah saya niru nih, saya niru Pak Yahya nih. Oh, saya niru ini saudari ini nih yang suka berbahasa roh di mimbar di gereja. Enggak, jangan berpikir begitu. Biarkan saja. Biarkan mengalir, nanti saudara akan merasakan damai gitu ya. Terus saudara merasa damai, jadi terbiasa berbahasa roh gitu saudara. Ini adalah sesuatu yang dalam pelajaran kita dikatakan pemulihan terjadi, penyatuan bahasa terjadi, itu karena bahasa dikontrol oleh pikiran kita. Pikiran kita nanti ngontrol, saudara nggak tiba-tiba begitu masuk toko, terus berbahasa roh, terus dengan suara keras gitu. Padahal saudara turun dari mobil, mau beli sesuatu ke toko, tiba-tiba saudara bahasa. Nggak mungkin, karena bisa dikontrol oleh pikiran saudara. Saudara akan bilang, stop dulu di sini ya Tuhan. Roh Kudus, stop dulu di sini, saya mau belanja dulu. Bisa saudara belanja. Udah beli roti atau minuman, saudara balik lagi ke mobil, saudara berbahasa roh lagi, ambil jalan, aduh, saudara nikmatnya luar biasa. Pasti saudara akan merasakan nikmat itu, saudara. Ya, jangan sampai lupa, saudara, itu akan membuat pikiran kita tersambung terus dengan surga dan pikiran kita disempurnakan. Jadi berjalan dengan Tuhan tuh terasa banget. Waktu saya berbahasa roh, saya merasa sekali berjalan bersama dengan Tuhan. Merasa, saudara-saudara, ya, gitu loh, saudara. Oke, kekuasaan manusia yang hilang akibat terjebak oleh tipu daya ular tua sekarang dipulihkan kembali melalui sesuatu yang bahkan lebih indah dari ciptaan kebenaran lainnya, ya, yaitu siapa dia? Yeshua HaMashiach. Ya, ini lebih dari segalanya. Jadi kita mengalami dekapannya, aliran kasihnya, kebaikannya, senyumannya, ketenangannya, ketaatannya, saudara-saudaraku, nular sama kita. Ya, semuanya itu. Dan sekarang melalui firman dan pelayanannya, juga melalui pertumbuhan dan perkembangan pribadi kita dapat tiba dalam kesempurnaan melalui Yeshua HaMashiach Tuhan kita. Dan kita ini bisa sempurna karena kita punya pemimpin rohani. Nah, kita bertumbuh ke arah Dia, pemimpin rohani kita. Kita sudah menjelajahi putaran penuh, mulai dari persekutuan Adam dengan Tuhan, kemudian rusak, kemudian menara Babel, sampai zaman Israel dan seterusnya, lalu Yesus datang, ya, dipulihkan kembali hubungan kita dengan Bapa Yahweh, ya, melalui Yeshua HaMashiach. Jadi putaran adalah satu pikiran dan satu keselarasan untuk kekekalan yang tiada batas. Nah, inilah hasilnya, saudara-saudaraku. Kita akan bersekutu semacam ini, indah sekali. Oke. Nah,